Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Ayahnya meninggal dan meninggalkan hutang 4,5 miliar. Kedua putranya enggan membayar. Putrinya datang untuk membayar hutang, kreditur malah memberinya rumah. Paman Hasan dan istrinya memiliki 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Salah satu putranya pergi belajar di kota, satunya lagi memulai sebuah keluarga di Beijing. Dan hanya 1 anak perempuan yang tinggal bersamanya. Hubungan antara Paman Hasan dan kedua putranya tidak begitu baik. Kedua putranya tidak pernah peduli kepada Paman Hasan. Dan hanya putri bungsunya yang selalu berada di sisi ayahnya. Putrinya sangat mencintai ayahnya. Dia menyiapkan sarapan untuk ayahnya setiap hari sebelum pergi bekerja. Secara bertahap, Paman Hasan mengembangkan penyakit asma dan sering batuk di malam hari. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan ternyata memiliki kanker paru-paru terminal. Kedua putranya tidak peduli, tidak pernah mengunjungi dan mengabaikan Paman Hasan. Putri bungsu berhenti dari pekerjaannya dan tinggal bersama ayahnya siang dan malam untuk merawat ayahnya. Namun, kondisi ayah memburuk dan dia segera meninggal. Sang putri bungsu menghabiskan 45 juta uang tabungannya untuk menguburkan sang ayah. Pada hari pemakaman Paman Hasan, kedua putranya bergegas kembali untuk membagi tanah peninggalan sang ayah. Ketika mereka sedang memilah-milah peninggalan ayah mereka menemukan sebuah surat perjanjian dalam sebuah buku yang mengatakan bahwa pada tahun 2008, ayahnya meminjam 3,6 miliar pada seseorang dan menyatakan bahwa jangka waktu pinjaman adalah 10 tahun akan dilunasi 4,5 miliar. Kemudian, kreditur datang untuk mendesak mereka membayar hutang sang ayah. Selama mereka mewarisi rumah, mereka berkewajiban untuk membayar hutang. Kedua putranya tidak mau membayar hutang. Putri bungsu tidak menghindar dari tanggung jawab. Dia berkata, karena ayahnya telah meminjamkan uang, dia akan melunasi hutang ayahnya. Jadi dia menjual rumah peninggalan ayahnya seharga 4,5 miliar dan dia meminjam lebih dari 4,5 miliar untuk melunasi hutang sesuai perjanjian. Dia pergi ke kreditur dengan uang yang terkumpul, dan kreditur menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, "Nak, Paman tidak datang untuk meminta uang. Paman sedang menguji kalian atas permintaan ayahmu." Ternyata, surat hutang itu hanya fiktif dan itu sudah direncanakan oleh Paman Hasan sebelum kematiannya untuk menguji putra-putrinya. 5 tahun kemudian, Paman Hasan telah membeli apartemen di kota. Sekarang nilainya telah mencapai 1 juta yuan. Paman Hasan membuat wasiat pada teman lamanya sebelum kematiannya. Jika putranya dapat membantunya membayar hutangnya, maka putranya akan mewarisi rumah. Namun tidak satu pun dari kedua putranya yang mau bertanggung jawab. Hanya putri bungsunya yang mau bertanggung jawab untuk melunasi hutang sang ayah. Dia benar-benar tidak mengecewakan ayahnya. Pada akhirnya, kreditur mengambil surat wasiat dan memberikannya kepada putri bungsu. Kreditur berkata, "Saya bangga Hasan memiliki anak perempuan seperti Anda. Jangan salahkan ayah Anda. Jika dia tidak melakukan ini, bagaimana mungkin kedua kakak laki-laki Anda menyerahkan hak warisan mereka pada Anda dengan inisiatif sendiri?" Putri bungsu mendapatkan rumah jutaan
karena kesalehannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.